Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Nathanael Panitia Ludwig Lohei. Saya dari kelas 11 MIPA dan Kesehatan 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep aturan sinus dan kosinus. Nah, yang pertama kita akan pelajari konsep utamanya. Yang pertama ada sinus. Sinus itu menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Aturan sinus biasanya digunakan untuk menghitung sisi atau sudut segitiga sembarang. Nah, di sini tuh ada rumusnya, itu ada A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi huruf yang kecil ini merupakan sisi dari sudutnya, jadi dia berseberangan. Misal sudut C, seberangnya itu kan sisi AB, nah itu bisa ditandai dengan C kecil. Begitu juga dengan yang lainnya. Lanjut, sekarang yang kosinus. Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang. Untuk dua kasus, yaitu saat tiga sisi diketahui dan saat dua sisi dan sudut apitnya diketahui. Lalu di sini ada dua rumus. Rumus yang atas itu biasa digunakan untuk menghitung sisi. Lalu rumus yang bawah itu biasanya digunakan untuk menghitung atau mencari sudut. Nah, di situ ada rumus yang atas ada A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali C dikali B lalu dikali cos A. Nanti itu disesuaikan dengan apa yang diketahui. Lalu kalau yang bawah itu cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 dikali B dikali C. Nanti juga itu tergantung dari yang diketahui untuk memakai rumusnya, pakai rumus cos A, cos B, atau cos C. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Di sini ada contoh soal dari aturan sinus. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B sama dengan 30 derajat, sudut C sama dengan 45 derajat, dan AB sama dengan 10 cm. Kita disuruh mencari panjang AC. Kita menggunakan aturan sinus karena di sini yang diketahui itu ada dari sudut B, sudut C, dan panjang sisi AB atau sisi C. Kita menggunakan rumus B per sin B sama dengan C per sin C. Kita masukkan B per sin 30 derajat sama dengan C per sin 45 derajat. Sin 30 derajat itu kan 1 per 2, sin 45 derajat itu setengah akar 2. Lalu kita masukkan B per setengah sama dengan 10 per akar 2 per 2. Lalu kita kali silang menjadi akar 2 per 2B sama dengan 10 dikali setengah itu 5. Lalu kita pindah ruas yang akar 2 per 2B, kita pindah ruas menjadi pembagian. Nah, habis itu kita pindah lagi menjadi perkalian dengan dibalik penyebut dan pembilangnya. Jadi B sama dengan 5 dikali 2 per akar 2, lalu kita kali sekawan dikali akar 2 per akar 2. Hasilnya itu B sama dengan 10 akar 2 per 2. Lalu kita sederhanakan menjadi 5 akar 2 cm. Itulah panjang AC. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu aturan kosinus. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 10 cm, sudut A sama dengan 60 derajat. Kita disuruh menghitung panjang BC. Di sini kita menggunakan aturan kosinus. Kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Nah, di situ udah diketahui panjang AB, AC, dan juga sudut A. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. B-nya itu sama dengan 10 kuadrat
C-nya itu 6 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Lalu 10 pangkat 2 itu 100 ditambah 6 pangkat 2 itu 36 dikurang 2 dikali 10 dikali 6 yaitu 120 dikali cos 60 derajat yaitu setengah atau 1/2. Lalu tinggal kita jumlahkan dan kita kurang. 100 ditambah 36 yaitu 136 120 dikali setengah yaitu 60. Jadi 136 dikurang 60 sama dengan 76. Lalu karena di sebelah kiri masih A pangkat 2, maka yang sebelah kanan kita akarkan biar yang sebelah kiri akarnya hilang. Jadi akar 76 itu karena tidak ada maka disederhanakan menjadi 2 akar 19 cm atau 8,71 cm. Itu adalah panjang dari BC. Nah, baru saja kita telah mendengar dan melihat penjelasan materi dan juga pembahasan soal dari sinus dan kosinus. Dan sekarang kita juga harus tahu bahwa dari antara sinus dan juga kosinus memiliki perbedaan. Nah, kita juga harus mempelajarinya agar kita tahu kapan kita menggunakan rumus sinus dan juga kita kapan menggunakan rumus kosinus. Dan inilah perbedaannya. Nah, untuk perbedaan aturan sinus dan kosinus, yang pertama itu terletak pada hubungan sisi dan sudut. Aturan sinus menghubungkan perbandingan sisi dengan sinus sudut yang berlawanan. Sedangkan aturan kosinus menghubungkan kuadrat sisi dengan kosinus sudut di antara dua sisi lainnya. Yang kedua terletak pada kondisi penggunaannya. Aturan sinus digunakan ketika ada informasi tentang sudut dan sisi yang berlawanan. Sedangkan aturan kosinus digunakan ketika ada informasi tentang sisi-sisi yang mengapit sudut atau ketika ketiga sisi diketahui. Contohnya, kalau sinus biasanya diketahui dua sudut dan satu sisi. Kalau kosinus biasanya diketahui dua sisi dan satu sudut. Contohnya itu ya ketika di segitiga biasanya diketahui sudut B, sudut C, dan sisi C. Itu pada sinus. Kalau kosinus biasanya diketahui sisi AB, AC, dan sudut A. Dan itu dia barusan perbedaan dari sinus dan juga kosinus. Lalu ada banyak hal yang bisa kita jumpai atau kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yang menerapkan aturan sinus dan juga kosinus. Seperti kita bisa mengukur benda atau gedung ataupun pohon yang jauh lebih tinggi daripada kita tanpa kita harus mendekati ataupun memanjat pohon ataupun gedung tersebut, dengan cara kita mengukur sudut elevasi dan juga jarak kita dengan benda tersebut. Refleksi dari saya, mungkin hal yang lebih baik yang saya terima setelah remedial ini, saya menjadi banyak tahu kegunaan atau manfaat dalam konsep aturan sinus dan kosinus dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya menjadi tahu kapan saya harus menggunakan rumus sinus dan juga kosinus. Namun hal yang masih saya rasa sulit adalah mungkin dalam proses hitungan, apalagi ada akar-akarnya. Itu yang membuat saya kesulitan dalam mendapatkan hasilnya. Dan sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.